Nah, sekarang udah di ya. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore yang sangat cerah ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk belajar bersama ya. Untuk tema yang akan dibahas hari sore ini itu tentang teknik zikir dikombin dengan breathing teknik ya. Kalau yang dari awal Pak Roni pernah share itu kan tentang sholat khusyuk. Nah, sebetulnya teknik zikir dengan kombinasi breathing teknik ini masih turunannya dari sholat khusyuk ya. Jadi ibaratnya kalau sholat khusyuk itu satu gerakan full ya dalam satu kegiatan sholat. Nah, kalau teknik zikir dengan kombinasi breathing teknik ini kita ngambil part dari aktivitas lalu kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sebenarnya di Temu Bahagia sendiri kan ada beberapa psikoterapi ya, salah satunya itu mindful therapy, yaitu dengan teknik nafas ini. Nah, kalau apa namanya bisa digabungkan ya dengan teknik zikir kan lebih powerful gitu. Oke, lengkapnya seperti apa kita nanti bisa simak ya dari penjelasannya Pak Roni. Sebelumnya kita baca doa dulu ya belajar. Kita niatkan kegiatan sore ini seluruhnya hanya kepada Allah. Untuk yang belum bisa bergabung, semoga Allah mudahkan semua urusannya dan nanti yang belum bergabung bisa menyimak rekaman ya. Bisa baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, mangga Bapak dipersilahkan untuk sharing materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ininya apa? Acaranya eh, cara diskusi aja ya. Maksudnya kan semacam eh, teknik teori yang masih saya bangun. Dan ya sebenarnya sudah saya terapkan di seharian, tapi masih eh, untuk menjadikan suatu eh, bahan edukasi gitu ya, atau gimana bisa share ke orang lain dan bisa diterima, itu masih saya kita bangun bersama lah. Dan tentu perlu feedback, misalkan baik positif maupun yang membangun gitu ya, misalkan melengkapi atau kritisi itu yang saya harapkan terjadi dalam dalam nah, eh, yang ingin saya share duluan sekarang ya, jadi silakan ya, kontribusi juga sharing kita adalah eh, bagaimana kita bisa lebih fokus ketika dalam musik. Sebenarnya nanti eh, saya yakin kalau ini latihannya bisa rutin gitu ya, akan bisa juga meningkatkan kemampuan kita untuk khusyuk dalam sholat. Jadi dari pengalaman pribadi, kalau kita ibarat seadanya gitu ya, seadanya mengandalkan kemampuan otak atau hati pada saat itu tanpa ada mekanisme tambahan, itu agak lebih berat kalau bagi saya pribadi gitu ya. Mungkin makanya mungkin suka juga dari yang lain. Bagi saya pribadi agak berat, sering dalam artian sering berjalan begitu saja tanpa terasa udah selesai, tapi tidak terasa gitu makna zikirnya maupun pesannya itu tidak dapat baik di zikir pagi sore maupun zikir setelah sholat. Nah, akhirnya saya cari-cari menemukan suatu cara supaya kita bisa stay fokus gitu ya, ya melakukan zikir. Nah, ini yang mau saya sharing.
Itu kita apa namanya, zikirnya dengan mengkonekkan lah, katakan, konekkan dengan suatu sikap atau fokus terkait badan, terkait jasmani. Misalkan eh, apa namanya, subhanallah gitu ya. Ya mulai dari subhanallah. Subhanallah itu, zikir itu pada dasarnya kan punya tujuan yang sama itu, Allah. Tapi apa namanya, ada eh, kekhasan ya, kekhasan dari setiap zikir gitu. Dia ada spesialtinya dari setiap zikir. Tujuannya mah sama, mengingatkan, mengingatkan kita ke Allah, tapi apa namanya, ada khas dari masing-masing kita sebut. Nah, dalam subhanallah gitu ya, mungkin di lain waktu kita akan berharap. Tapi sekarang cepat aja. Subhanallah itu khasnya adalah kita semacam memberi keseimbangan terhadap perasaan atau pikiran negatif. Karena subhanallah itu kan mengingat kepada kemahasucian Allah, kemahasempurnaan Allah. Jadi contoh praktisnya ketika kita ada pikiran negatif tentang Allah gitu ya, atau bahkan kehidupan secara umum gitu ya, misalkan kita merasa berat hadapi kehidupan gitu ya, atau merasa takut atau kaget dengan suatu adanya kriminalitas gitu kan. Nah, itu dianjurkan mengucapkan subhanallah. Jadi kita mengingat kembali yang, yang saya pahami eh, maha sucian Allah, menegasikan keadaan yang negatif tadi dan juga berserah diri bahwa eh, Allah mengontrol ini semua kok. Jangan khawatir, tidak akan menjadi eh, seperti itu. Jadi, ya, praktisnya lah, ya. Praktisnya, subhanallah itu saya lihat berkaitan erat dengan kecemasan. Karena itu, teknik saya adalah ketika berzikir subhanallah, eh, sambil nafas, karena nafas itu punya khasiat menenangkan diri. Sambil nafas, amati menarik nafas dengan tenang, dengan alami, senyaman mungkin, dan ketika mengeluarkannya membaca subhanallah. Dan saat itu juga kita eh, memfokuskan ke kepala, jadi rileks, merilekskan diri secara sengaja. Jadi dalam secara hati kita mengingat arti dari subhanallah, ya secara perilaku kita merilekskan kepala itu jadi seperti nyambung, jadi saling memperkuat gitu. Dan menurut pengalaman pribadi jadinya lebih fokus gitu. Ketika saya zikir yang panjang ketika setelah sholat gitu, ya, itu apa namanya, sepanjang zikir 33 kali itu kita akan fokus ke dalam zikir. Dibanding dengan kita mengandalkan fokus biasa tanpa adanya eh, karena istilahnya mengkaitkan jangkar gitu, mengangkar dengan tadi teksnya kepala. Dan ternyata ini itu didukung lah, didukung dengan suatu apa namanya, teknik psikologi yang lain yang memang misalnya di NLP ada teknik anchor. Nah, ini ada menurut saya ada nyambungnya gitu. Gimana kita mengaitkan suatu kondisi hubungan dan keadaan dengan yang sesuatu yang ingin kita capai gitu. Ini mengaitkan dengan kondisi rileks di kepala dengan kitanya juga berniat apa, niat di subhanallah. Mungkin saya kasih contoh dulu. Jadi saya akan menarik nafas dengan teks dan mengeluarkan nafas sambil membaca subhanallah. Sambil itu saya akan merilekskan kepala saya. Saya mulai.
Dinarik nafas dengan santai dan kemudian mengeluarkan subhanallah tadi sambil meringskan kepala. Jadi seperti itulah yang pertama. Nah, gimana? Ya, Ya, ya. Kalau nafasnya itu gimana mulainya itu? bisa jadi kita menarik apa namanya melakukan relaksasi nafas ya sebentar aja gitu gimana kondisi saat itu jadi biar biar kita tenang dulu gitu ya. Terus nafas biasa, jadi nafasnya nafas biasa aja, jadi tanpa hitungan, tanpa eh, tahan nafas seperti apa, jadi memang buat santai aja gitu. Tapi kalau memang lagi tidak tenang ya kita usahakan kondisinya menjadi tenang, dengan nafas yang lembut. Tapi artinya maksudnya bukan nafas yang dengan teknik yang canggih lah katakan. Tapi nafas biasa aja, tapi yang kondisi tenang. Gitu. Nah itu bayang nggak? Oke. Kalau tadi itu kan khusus untuk subhanallah itu kan untuk apa menangani kecemasan ya. Nah, Nah, biasanya klien kecemasan itu memang punya isu di pengelolaan nafas ya gitu. Jadi memang nafasnya masih cepat gitu loh ritmenya. Nah, makanya kalau beberapa termasuk saya juga masih lumayan struggling ya di ngatur nafas gitu. Jadi oh ya. kalau dari yang dipelajari, nah yang belum nyatu dengan nafas lah, belum nyaman dengan nafasnya sendiri, Hmm. itu ada apa? Pertama tuh P3K banget, box breathing. Jadi yang 4-4-4 gitu nafas. Hmm. Terus lebih dalam 4-7-8 sampai yang udah enjoy dengan nafas udah pakai gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu gimana ya, Pak? Memungkinkan Oh ya. nggak ya terutama kalau untuk nemenin nemenin yang pasien lagi klien yang gangguan cemas gitu loh. Oh ya. Kalau itu memang bisa dibilang lebih menantang lah kondisinya gitu ya. Jadi memang saya juga pernah baca teknik mindfulness untuk kondisi yang seperti itu yang sudah berat katakanlah itu memang bukan dari nafas mulainya itu, tapi dari mengamati. Jadi ada namanya eh, 4321 itu ya masalah 5 itu amati apa sebutkan 5 hal yang terlihat itu memang dengan cara mengamati kan. 4 sebutkan 4 hal yang terdengar. Terus 3 itu 3 hal yang tidak terasa gitu, 2 hal yang diingat atau Hmm. apa gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang ada prakondisi untuk dengan teknik yang ini. Ini kondisi ibaratnya Hmm. kondisi sehari-hari gitu, kondisi yang biasa gitu ya. Tidak cemas, tidak terlalu Hmm. sedih atau apa gitu, mas sehari-hari aja. Tapi kita ingin meningkatkan kemampuan fokus kita ketika zikir dan ya harapannya ketika sholat juga udah terlatih apa keangkat gitu skillnya sih. Tapi memang kalau kondisinya memang sedang katakanlah ada hambatan atau ada tantangan gitu, kalau mental ya kita harus Hmm. masuk dulu ke zona itu sih. Oh iya, 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 iya. Jadi sebelum bisa melatih si klien untuk apa namanya tadi eh, teknik nafas pakai subhanallah itu ya grounding namanya apa ya kalau yang saya tahu ya Ya, ya kalau yang bisa teknik bisa. 5-4-3 itu Oh, grounding ya benar. me- melatih indera dulu ya panca indera ya. Hmm. Jadi inderanya aware baru bisa diajak untuk fokus ke nafas ya. Nah, Jadi kalau si indera panca inderanya aja belum aware ya agak susah gitu ya Pak ya buat ke sulit. nafas ya. Itu untuk kondisi yang apa sorry, yang khusus gitu ya. Ya, Tapi kalau yang sehari-hari yang dalam kondisi sehat lah boleh dibilang ya seperti yang Bapak bilang aja gitu ya. Dinikmati nafasnya gitu terus zikir.
Kalau gitu gimana ya ininya, urutannya yang dalam kondisi normal lah, bukan yang anxiety. Cuma tadi misalkan kita pikiran lagi banyak, saya normal tapi dalam biasalah sehari-hari kan lagi misalkan memikirkan apa yang mau dikerjakan, terus bisa jadi ada semacam suasana kecil itu semacam misalkan oh ini belum beresin ini belum ngerjain ini atau berjanji kemana gitu semacam kecil lah gitu kan. Nah itu kita ibaratnya kita tenangkan dulu dengan cara nafas biasa aja. Tapi berarti kita siap-siap nih mau zikir tadi. Nah, caranya zikirnya tuh dengan nafas yang teratur lah intinya mah gitu. Terus kita fokus ke apa titik tertentu lah katakan bagian tertentu dari badan kita. Nah, ketika subhanallah saya cocoknya ini mah bukan Iya. istilahnya bukan dalam atau apa ya tapi ini mah suatu teknik praktis lah kita saya cocoknya subhanallah itu dikaitkan dengan eh, rilekskan kepala gitu karena Hmm, menurut saya itu nyambung bukan jadi bukan suatu keharusan iya, atau iya. hasil riset yang mendalam lah. Nah, Iya. brainstorming kalau saya ini cocoknya begini nih gitu. Oke. Iya, 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 paham, paham. Jadi kalau subhanallah itu kan maha suci Allah, jadi mensucikan ya, Hmm. mensucikan bisa dari pikiran-pikiran kita yang overthinking ke sana kemari gitu kan ya, atau dari bisikan juga ya, bisikan. Nah, itu dalam kondisi yang biasa ya, yang apa? Bukan yang anxiety berarti ya. Kalau yang anxiety itu perlu sebelum ke teknik nafas grounding dulu gitu ya Pak ya ternyata. Aku baru tahu nih jadi. Makasih banyak. Baru tahu ternyata oh pantesan begitu aku ajak nafas memang belum bisa ya karena memang sebelum nafas panca indera dulu ya yang harus kita. Jadi Siap, siap. istilahnya meningkatkan kemampuan aware atau mengamati dulu kan mindfulness itu. Saya dapatnya dari dirinya Didi ya. Iya, dirinya Didi. Oh Itu siapa itu namanya? Jadi dia bilang, saya lupa ya, tapi saya ibu. Dia bilang iya. mengajarkan mindfulness pertama kali gitu, kalau terutama bagi orang yang memang kurang lah kemampuannya itu sangat sangat kurang. Itu bukan napas justru, tapi dari mengaktifkan kemampuan observasi gitu, awareness. Nah, itu jadi baca Oh indah itu tools lah, tools untuk ayo iya. soalnya kalau nggak mindfulness itu kebalikan dari mindfulness itu kita ya, autopilot kan kita nggak Hmm. kita terkontrol oleh lingkungan gitu kan kita yang mengontrol. Nah, untuk bisa mengontrol kita harus punya kemampuan aware dulu ya dari dulu posisi kita lagi di mana. Siap, siap. Saya jadi tercerahkan karena Oh, alhamdulillah. sempat lumayan down ya kalau menangani klien yang cemas atau yang apa bipolar yang lagi kewas gitu. Hmm. Diajak bro zikir gitu. Ternyata memang eh, apa namanya? Sebelum zikir ada urutan pertamanya gitu ya, yaitu Lebih. panca indera ya. Alhamdulillah. Oh ya nih, Papa sebentar ada yang baru join nih, ada Teh Linda. Oh iya. Assalamualaikum, Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih baru gabung. Oh, Ah, aman. Di Untung sana belum bisa sehat? buka kamera. Sehat ya, alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa, aman-aman. Nggak mudik dong ya, berarti sekarang? Enggak teh. Awis di Nggak ya? ongkos. Iya. susah di jalannya juga tadi Ini sempat seru banget ini ikut sampai mana acara ya ini. kembali. Kenapa? Tadi sempat di apa bagian mana ininya gabungnya. Barusan yang di mengaktifkan panca indera dan langsung saya Oh, bertanya bagaimana maksudnya mengaktifkan panca indera itu saya sadar oh iya saya kan baru gabung. Dengerin aja dulu. boleh Diulangin boleh lagi nggak Pak. apa-apa. Ya tadi kan Ah, saya sharing lah. Ini dalam rangka diskusi ya, istilahnya ini yang bagi saya tuh apa efektif dan apa namanya sih ya bermanfaat lah gitu. Be- ya bermanfaat bagi saya. Jadi zikir dengan teknik mengkaitkan dengan bagian badan bagian atau kondisi badan tertentu.
Jika subhanallah ini saya lakukan dengan sambil merilekskan kepala. Karena menurut keyakinan saya ini tuh subhanallah itu berkaitan dengan pikiran negatif gitu lah. Bisa mengobati atau mengimbangi lah adanya pikiran negatif. Bisa dari diri sendiri pikiran negatifnya itu, bisa dari sesuatu berita buruk lah. Jadi contohnya kan misalkan kalau kita lihat ada berita kriminal gitu kan, kita dianjurkannya baca subhanallah, semacam menegasikan kondisi negatif. Misalnya karena dari kriminalitas itu timbul pikiran negatif, misalnya jadi cemas gitu misalkan ya, jadi kan kalau yang paling ekstrim itu kan misalkan kita jadi istilahnya meragukan lah eh, kemahakuasaan Allah, misalkan meragukan keadilan Allah, misalkan. Yang ekstrimnya seperti itu kan. Nah, itu obatnya itu tadi subhanallah. Jadi saya lihat, oh subhanallah ini nyambungnya dengan merilekskan kepala. Tadi Bu Rena nanya, kalau napas saja tidak bisa bagaimana, apa napas saja kacau gitu ya, bagaimana gitu kan. Ya tadi berarti kalau yang zikir yang tadi itu kan untuk kondisi biasa lah sehari-hari. Tapi kalau dalam kondisi yang sangat katakanlah sangat berat gitu ya, chaos gitu misalnya, kan paniknya lumayan berat, itu mindfulness itu sebaiknya dimulai dengan mengamati, meningkatkan kemampuan observasi. Nah, ada teknik grounding namanya 54321. Eh, jadi kita sengaja menyebutkan 5 hal yang terlihat, 4 hal yang terdengar, 3 hal yang terasa gitu ya, bagi 2 hal yang teringat, lagi apa gitu. Wah, oh iya benar, cium dulu 3 itu. Tercium sama. Ini 5 panca indera itu grounding Ya tadi. benar-benar ya benar itu. Mm. Nah itu kan kita mengaktifkan awareness kita. Dan jadi apa? Maksudnya mindfulness itu kan kebalikannya dari autopilot ya. Kalau autopilot itu seakan-akan kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, kita terkontrol gitu loh oleh lingkungan. Nah caranya kita biar ajak dulu, kita grounding dulu. Kalau lagi kondisi biasa mah ya lah, eh, menyadari nafas sudah cukup. Tapi kalau yang lagi berat, bahkan menyadari nafas pun sulit. Nah itu tadi dengan grounding. Oke, paham. Ini ada Ini lagi yang seperti baru join. pre-nya gitu ya, preliminary gitu kan sebelum Semacam itu. kondisi kalau kalau Oke. memang kondisinya lagi berat. Tapi kalau sehari-hari mah ya langsung zikir dengan nafas itu bagi saya, pengalaman saya efektif sih gitu. Hmm. Misalkan Kemudian kalau tadi biasanya Kang, yang untuk merilekskan kepala itu selain menyebut, kemudian apalagi aksi yang perlu dilakukan dengan, maksudnya hanya melisankan aja atau bagaimana dengan bagian kepalanya? Apakah atau posisinya seperti apa atau bagaimana? eh, kalau posisi mah ini kan memang dipraktekkan untuk kalau zikir pagi sore misalkan kalau saya ya biasa aja di kursi gitu kan ya. Terus zikir setelah sholat ya biasa, setelah sholat ya sila gitu. Ah, Jadi secara oke. posisi mah tidak apa tergantung masing-masing. Nah, tapi Hmm. ketika kalau lagi pagi sore kan lagi santai gitu. Jadi tarik nafas dulu, ketika menghembuskan zikir tadi, subhanallah. Nah, dan secara sengaja kita merilekskan kepala. Nah, itu bagi saya pribadi akan lebih tahan lama fokusnya tuh dibanding kita fokus ke zikirnya aja gitu bagi saya gitu ya. Mungkin yang memang ibaratnya masih harus berlatih lah kemampuan usulnya. Nah, biasanya kalau nggak gitu, pas zikir setelah sholat terutama, itu tiba-tiba tahu-tahu selesai aja, tapi kita nggak punya kesan apa-apa gitu terhadap zikirnya itu. Jadi ibaratnya ini kayak remnya lah, remnya kita secara aktif lakukan relaksasi kepala kalau sebenarnya. Tapi kalau alhamdulillah, Allah Akbar, beda lagi. Oh, I see. Oke, Mantap oke. ya. Dari subhanallah aja ternyata bisa banyak yang bisa dieksplor. Aku baru tahu, baru ngeh ya. Oh iya, subhanallah itu mensucikan, artinya membersihkan gitu ya. Ini ada lagi yang join ya, nyapa sebentar Ya, sama siapa Mamiya, Mbak, Mbak atau Teh atau siapa dia?
Selamat bergabung ya. Belum bisa buka kamera, nggak apa-apa deh. Ya, lanjut aja, Pak. Mm. Mungkin biar kelihatan gambarannya lebih up. Saya lanjutkan ke alhamdulillah. Alhamdulillah mah bayang lah ya kan eh, kita mengingat, kalau di sisi mengingat ya kita mengingat bahwa eh, segala pujian itu kembali ke Allah. Hanya Allah lah yang apa namanya layak mendapat pujian. Itu juga biasanya dihubungkan dengan kebersyukuran. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita ingat bahwa yang memberi nikmat itu Allah. Jadi, saya lihat nyambungnya itu, alhamdulillah itu berarti dengan mensyukuri. Kait dengan zikir dan nafas ini, itu saya menyambungkannya dengan menikmati nafasnya ini. Kita mensyukuri kehidupan kita. Oh kita masih hidup nih, masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk beramal gitu kan, dan bekal-bekal. Kita secara sengaja mensyukuri, bukan sengaja untuk bersyukur. Tapi lama-lama ya, dia otomatis. Apalagi ketika zikirnya jadi nikmat, ya tambah apa istilahnya terjadi lipatan gitu ya. Rasa bersyukurnya jadi berlipat-lipat. Tekniknya kira-kira mirip lah. Tarik nafas, jangan kalau sebaiknya nafas perut gitu. Tarik nafas, kemudian ketika menghembuskan tadi baca alhamdulillah sambil fokus ke nafasnya gitu. Kalau ini sih fokusnya bisa ketika narik dan ketika mengeluarkan. Kita menikmati nafas sambil membaca alhamdulillah. Ya, ya, ya. Jadi tarik masih mirip sama tadi ya. Tarik Cuma fokusnya nafas. beda. Itu nggak hitungan, ada hitungan ya. Berapa? Nggak pakai hitungan, nggak pakai Kalau hitungan saya gitu. nggak pakai itu nggak santai aja. Dalam rangka itu mah dalam rangka Ya. mempermudah fokus ke nafasnya. Saya mempermudah fokus Oh, zikirnya. akhirnya ya. Tapi kalau Ya, ya, memang ya. kita merasa butuh menenangkan diri dulu dengan Mm-mm. tadi berarti prakondisinya berarti misalnya dengan teknik nafas Hmm, box box teknik misalnya apa lagi sih boxing ya. 128 atau apa gitu ya itu prakondisi lagi itu kalau namanya. Tapi dia kalau udah tenang udah normal eh, lebih fokus alhamdulillahnya tadi dan akan lebih nikmat gitu ketika sambil menikmati nafas sambil kita dalam hati ya menikmati terus mensyukuri kehidupan ini gitu. Pengalaman saya ya lebih nikmat dan lebih Mm-mm. fokus seger gitu sih Mm-mm. setelah Memang begitu kenyataannya kondisinya Pak. Kalau yang klien-klien saya ya belum apa namanya belum bisa menenjoy dengan nafas. Jadi dibantunya hitungan dulu gitu ya. Yang 4-4-4 lalu 4-4 udah bisa apa akhirnya temponya gitu ya. Lanjut lebih dalam 78. Oh ternyata udah bisa dengan baru bisa apa namanya terkoneksi dengan nafasnya gitu loh. Badannya udah nyaman gitu karena memang eh, banyak lupa yang berjuang untuk bisa napas dengan teratur. Jadi kalau Bapak punya privilege napas sampai nyaman itu udah sebuah harta berharga karena banyak yang diuji gitu dengan napas juga masya Allah akhirnya karena napasnya awur-awuran gitu di sana kemarin juga lumayan gitu awur-awuran. Atau gimana ya kalau untuk yang spesial itu ya kasus spesial apa harus ada urutannya ya dari subhanallah dulu baru bisa masuk ke alhamdulillah atau gimana Pak? kalau ini mah yang dianjurkan kan biasanya tiga-tiganya ya, empat tiga atau empat. Hmm, Maksudnya oke. subhanallah dulu, kita la ilaha illallah, wal akbar, Hmm. empat. Atau sama astagfirullah saya sama astagfirullah dulu, gitu. Astagfirullah tiga kali, Oh, subhanallah tiga astagfirullah. kali, tiga kali. Hmm. La ilaha illallah tiga kali, ya alhamdulillah, la ilaha illallah berdoa, terus sholawat. Hmm. Kira-kira sholat gitu, nah, ada kesempatan gitu. Dan mesti sebelum sholat biasanya aja, eh, apa namanya, pas kita fokus nih mau Hmm. sholat
atau mau zikir yang Hmm. lebih panjang kalau pagi sore itu kan ada Hmm. kita istilahnya pemanasan lah kalau Iya, olahraga iya, mah iya. pemanasan. Hmm, hmm. Iya sih. Memang luar biasa ya kalau bisa menikmati nafas ya. Jadi apa, karena zikir itu titik terdalam kita menikmati hidup gitu ya menurut aku ya. Kalau udah bisa ke situ gitu ya, lain-lainnya kan bakal beres sih, bakal rapi gitu. Nah, jadi aku jadi inget ya kalau dan sebenarnya kan kenapa kita harus khusyuk, bukan harus sih, berusaha khusyuk sama dalam sholat, karena kan untuk memperbaiki hidup ya. Jadi kebayang gitu, oh iya ya, kalau di sholatnya dirapiin, terus nanti juga setelah sholat itu ada kayak yang Bapak tadi ya, ada zikir juga lebih khusyuk, akhirnya kayak yang lain-lainnya juga jadi pengen khusyuk gitu mungkin Pak ya. Kalau udah ke situ, pengen lagi gitu kan, terutama kalau dari eh, apa namanya expertise-nya Teh Linda mah bagian pencernaan lah. Kan Teh Linda ini founder Sada nih yang membantu teman-teman untuk awareness ya, membangkitkan self awareness terhadap apa yang dimakan gitu loh. Jadi kalau katanya kalau udah sadar nafas nanti ke makanan juga gak terlalu apa ya, gitulah gitu ya. Terus saya nanti banyak lagi hal yang ingin dirapikan gitu, yang diperbaiki lah gitu. Diawali dari memperbaiki sholat, lalu memperbaiki nafas zikir gitu ya. Jadi ada OOT ya Pak. Ya kalau ada yang mau ini menanggapi Telina mangga atau siapa maminya Si feedback ya kasih misalkan feedback. masih kelihatan sulit atau gimana boleh share lebih share aja gitu kalau harus pertanyaan ya kan pesan Dan atau apa ya, ya juga pengalamannya yang atau sudah pengalaman lain misalkan dilakukan. caranya lain lagi. Saya boleh tanya, Nah ya boleh. ini Kang, terkait istighfar. Nah, kalau tadi kan eh, beberapa kan punya cara yang berbeda ya. Nah, Hmm. kalau untuk istighfar gimana? Nah, kalau saya istighfar apa saya apa ya apa punya apa ya semacam kesimpulan pribadi lah bahwa makna istighfar yang paling lengkap itu ya bukan paling lengkap ya bisa dibilang lengkap ada di dalam Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu kan dimulai dengan pernyataan kita sebagai hamba ya kita punya janji gitu kan dalam melaksanakan ada janji yang harus dilaksanakan dengan semampuan kita gitu kan ya kita berdoa supaya kelalaian kita itu tidak menjadi bencana buat kita. Kita menyadari nikmat dari yang Tuhan kita dan minta ampun ya, Allah yang dapat. Jadi kalau istighfar yang panjang, yang lengkapnya ya apa luasnya kan seperti itu. Jadi saya melihat istighfar itu semacam kita riset ke apa namanya kita meriset diri situ, meriset diri kita sendiri ke dalam jalan yang lurus gitu. Jadi kalau saya ininya dengan cara memvisualisasikan oke oke kita kembali ke jalan yang lurus gitu. Jadi kita bisa sambil membayangkan ada jalan yang lurus di depan gitu. Jadi lebih ke arah imajinasi lah kalau asapnya. Nah, asumsi ini kita memang tidak punya lagi tidak merasa ada dosa yang nyata lah gitu ya. Kalau dosa yang tidak sengaja kan memang banyak ya, misalkan lalai lah atau tidak ikhlas. Nah, ini yang seperti itu. Kalau ya dosa yang memang nyata kita memang masih atau apa ya kita fokusnya ke tobat. Gitu. Cuma asumsinya istighfarnya dalam kondisi yang biasa, maka semacam kita, ayo kita fokus lagi, lebih semangat lagi, lebih ikhlas lagi, gitu, jalani jalan yang lurus ini gitu. Jadi saya seperti itu sih kalau istighfar. Gimana? Kalau menurut saya gimana? Oke, oke. Kemudian kalau untuk yang zikir tauhid yang la ilaha illallah bagaimana itu Kang? Nah, oleh la ilaha illallah, saya kaitannya dengan jantung hati.
Karena la ilaha illallah itu kan dengan ikhlas ya. Ikhlas eh, bahwa tidak ada ilah. Tidak ada ilah itu kan artinya ya tidak ada yang berhak disembah atau tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Dan tidak ada eh, hanya minta tolong kepada Allah aja. Jadi ibaratnya eh, Allah lah tujuan kita. Jadi semua tindakan kita itu harusnya tujuan untuk mencari ridho Allah. Kan hubungannya sama ikhlas seringkali. Jadi itu berhubungannya menurut saya berhubungan dengan kebersihan hati. Jadi saya membayangkannya ya udah semacam ya udah hatinya dibikin rileks gitu ya. Maksudnya hati ini jantung hati kan kalau secara hati itu kan sebenarnya abstrak, eh, virtual gitu ya, virtual organ gitu, organ virtual. Tapi secara fisik yang paling dekat itu lokasinya di jantung. Karena saraf-saraf itu selain ada yang di otak, banyak juga yang di jantung. Kita makanya kalau lagi cemas kan kadang-kadang jadi berdegup gitu. Kalau kita punya perasaan salah, kita yang kerasanya kan di dada situ. Ya, ada yang salah nih gitu. Nah, sesuatu yang tidak bukan kitanya gitu ya. Kan kerasanya di situ. Kita semacam merilekskan atau ya menyantaikan jantung hati tadi ketika lagi-lagi. Jadi emang jadi sehingga lebih segar juga setelah seperti itu. Mungkin sekalian dilanjut. Kalau Allah Akbar, eh, Akbar juga menurut saya eh, representasi paling komprehensifnya, cukup komprehensif lah. Itu dari zikir, misalnya, kan dari zikir eh, Dasarika, lalu pulang besaran Allah bahwa semua elemen di alam raya ini adalah dalam kontrol Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa namanya dari ayat kursi juga kan, mana Allah itu perasaan Allah itu meliputi semua alam raya gitu. Ya, kan? Jadi di situ kita semacam yakini dan merasakan kehadiran Allah. Kita jadi yakin bahwa Allah itu mendengar kita saat ini, melihat kita saat ini. Kita adalah bagian dari alam semesta. Jadi saya mengaitkannya dengan body scan, semacam body scan. Jadi kita merasakan seluruh bagian tubuh. Itu mirip body scan kalau istilahnya saya. Jadi kita merasakan feeling, merasakan ya perasaan-perasaan yang ada di badan. Di badan itu sebagai bagian dari alam semesta gitu. Jadi kayak santainya ada, rileksnya ada di seluruh badan. Kalau ini juga merasa terlindungi juga karena Allah, Allah pasti melihat kita gitu. Nah, ini memang paling jadi saya punya hipotesis kenapa dalam sholat itu setiap langkahnya Allah Akbar ya biar mengembalikan kesadaran kita. Kalau memang sempat melempar gitu. Kembalikan kesadaran kita ke dalam tubuh. Jadi kalau terlatih nanti pas Allah Akbar itu otomatis si kita merasakan lagi badan kita sebagai bagian dari alam semesta, sebagai makhluk yang dalam genggaman kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang jadinya bolak balik biasanya terakhir kalau saya terakhir jadi sehingga berkali-kali sampai terasa itu relax tapi relax itu bukan relax yang jadi tidur jadi lebih relaxnya yang jadi bersemangat berani karena kita ya udah kita ini memang bukan mengandalkan diri kita sendiri gitu. Kita sebenarnya hanya ngikutin aja apa namanya yang Allah inginkan. Nah, itu sih gimana mungkin gimana nih kalau Akbar lebih kompleks nggak? Kayak wadah wadah besarnya gitu ya Allahu Akbar tuh. Saya dibilang gitu, jadi memang semua zikir itu tujuan sama, tapi ada khasnya. Jadi dalam khasnya lama waktu itu
kita menyadari gitu, bahasa Allah. Kita menyadari Allah dekat, kita menyadari Allah benar. Kalau yang lain itu kan semacam kita melihat sifat Allah. Nah ini benar-benar merasakan kehadiran Allah. Hanya dipakai, saya menduga gitu, kenapa sering dipakai ketika kita coba mengerti kita pas misalkan kan ada kata kemerdekaan gitu kan ya, kan yang di karena Allah Akbar gitu, kita bangkitkan semangat gitu kan. Karena kita tidak mengandalkan diri kita sendiri loh. Gitu. Kita mah hanyalah eh, titik kecil yang bikin alur, eh, tapi hasilnya itu Allah lah ya. Nah, kalau berhasil itu ya karena pertolongan Allah. Hmm. Jadi maksudnya intinya kita, aduh gimana nih, misalnya ada masalah yang sulit gitu ya, eh, wah ini nggak bisa gimana caranya gitu. Dengan Allah Akbar kan jadinya, ya kalau Allah berkehendak ya bisa selesai karena Allah Maha Besar. Kita mah jadi ikutin alurnya aja gitu. Kalau secara mindset, tapi kalau secara fisik yang tadi tuh kita merasakan kembali gue sebagai bagian dari alam semesta ciptaan Allah. Hmm. Satu sisi kita merasa kecil, tapi juga merasa terlindungi. Dan kalau secara fisik mah kita sangat kecil ya dibanding bumi, matahari, galaksi. Jadi ada Iya. apa ya perasaannya itu kayak perasaan yang Secure gitu ya. terkoneksi dengan alam. Gitu. Oke. Jadi ternyata, bukan ternyata, selain teknik napas juga perlu apa, tahu menghayati banget artinya juga ya Pak ya. Ya, Apa body scan itu ya, kalau belajar apa merasakan badan gitu ya. nah, mirip, kalau secara ini oh, mirip lah. Hmm. Eh, Bayang nggak bisa, kira-kira bisa menarik ya untuk dicoba gitu. Di, Mm-mm. bisa apa ya, bisa makan lah, bisa makan. Tapi cara nafas sama zikirnya mah sama ya untuk semua dia. Apa? Cara nafas digabung zikirnya mas ya berarti Masih gabung. untuk semua tadi. Maksudnya misalnya untuk yang subhanallah, untuk alhamdulillah, Allahu Akbar, itu pas mulai subhanallah itu apa namanya? Ya alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu nafasnya mah sama berarti ya. Ya sama. Kalau sih belum ada aturan khusus ya. Tapi kalau lebih mudah, lebih rileks ketika eh, tarik napasnya apa, tarik napas biasa aja. Akhirnya ketika sambil Hmm. mengeluarkan napas. Gitu. Mm-mm. Napasnya, nah itu apa? Napas yang benar gimana? Oh, kalau secara umum, untuk kesehatan kan napas yang benar ya napas perut. Gitu. Jadi, Iya, ketika menarik ya. napas, rongga Hmm. perut yang dibuka, gitu. Sehingga ketika rongga perut dibuka itu sebenarnya justru volume paru-paru yang membesar gitu kan dia tarik ke bawah gitu. So, mungkin nanti di YouTube bisa dicari Hmm. eh, visualisasinya banyak. Hmm. Oke. Jadi otot diafragmanya yang lebar ke bawah. Dan tarik nafas ketika tarik nafas di ya itu dipiskan perutnya. Jadi dia bisa fokusnya ke perutnya aja nanti otomatis ototnya itu yang ikut sih otot diafragmanya. Kayak napasnya mah namanya napas mah tetap aja ke paru-paru sebenarnya. Cuman secara fisik otot yang kita kontrol bentuknya. Jadi pas tarik napas itu misalnya mau subhanallah nih, tarik napas dulu atau subhanallah dulu atau gimana? Tarik Gimana napas Pak dulu. ya? Tarik Soalnya napas. subhanallah paling mudah, apa zikir itu paling mudah ketika mengeluarkan nafas kan. Bagi saya pribadi sih, saya belum mengecek sebenarnya yang Oh, orang lain gimana ya. gitu. Soalnya kalau Coba narik, ya. so, kamu coba Aku, boleh gitu. uh, Biar nih terasa misalnya gitu. tarik napas.
Subhanallah. Terus hembuskan pas lagi subhanallahnya atau sesudah? Pas lagi Sesudah gitu ya? subhanallahnya, subhanallah saya mengeluarkan Subhan nafas. Oke. Subhanallah. Itu ya? Oke. Nah, Sekarang yang alhamdulillah. Praktek satu-satu ya. Tarik nafas. Alhamdulillah. Itu ya, ya. Oke. Yang Allahu Akbar. Tarik nafas lagi ya. Allahu Akbar. Tapi memang kerasa bedanya ya. Kerasa sih bener. Kalau apalagi misalnya tapi tetap harus tahu paham artinya sih subhanallah mensucikan gitu ya. Alhamdulillah mensyukuri. Jadi begitu napasnya diatur, paham arti, pas subhanallah kerasa oh semua yang kotor di pikiran aku diisikan di hati itu langsung kita jadi tenang, ada Allah yang bisa bantu sucikan gitu. Alhamdulillah, oh iya betapa kemampuan bersyukur pun kita harus minta tolong gitu ya. Itu dengan ngomong alhamdulillah kan kita lagi mau minta tolong Allah untuk bantu kita untuk bersyukur. Terus kalau Allahu Akbar, kerasa sih secure ya Allahu Akbar gitu. Kita ternyata nggak ini ada alam yang dahsyat, ada tinggal baca, kerajaan Allah gitu. tinggal kita ucapkan Allahu Akbar tuh Allah dengar loh. Yang Iya, iya. Jadi memang nggak single factor aja ya, maksudnya nggak cuma napas doang sih, harus paham artinya. Supaya akhirnya si napas itu tuh bisa dihayati pas dengan ininya ya, dengan apa peruntukannya gitu ya. ya, Gitu. Yang gimana yang mau praktek juga yang lain deh. Bisa ada beda insight gitu kan, kita memperkaya. Siapa Mamia lagi nggak bisa buka kamera ya katanya. Teh Linda ada lagi ini eh, komentar Ya, atau saya mau feedback? nanya yang kalau salawat teh, Oh, sholawat ya. yang zikir salawat tuh gimana tuh? selawat saya eh, ini kita harus punya, ini yang sangat perlu kemampuan apa? Ya kemampuan pemahaman terhadap Rasulullahnya itu seperti apa. Tapi ini untuk dihubungkan secara praktis lah dengan zikir. Kita pertama harus punya keyakinan, kita harus mengenal Rasulullah sebagai pribadi yang agung dan ya, yang banyak sangat layak kita cintai, yang kita sangat berterima kasih kepada beliau karena perjuangan beliau lah agama Islam nyampe ke kita gitu. Apa, sehingga kita punya tujuan hidup yang makna, alat-alat untuk melalui kehidupan, kita jadi punya koneksi ke Allah. Jadi unsur terima kasihnya itu saya terus buat, eh, dan kita juga jadi tahu bahwa ya bisa dibilang kan kalau Allah itu kan tidak bisa dilihat gitu ya, abstrak katakanlah. Kalau Rasulullah itu kan nyata gitu. Dalam artian ya secara catatan sejarah juga ada dari kondisi paling awal-awal pun secara sejarah itu nyata, kan nyata. Dan inilah ibaratnya bukti kasih sayang Allah yang terbesar gitu. Allah itu mencipta manusia itu yaitu dengan kehadiran Rasulullah ini. Jadi ketika sholawat, nah saya istilahnya sur yang besar itu berterima kasih gitu, sih kepada ya kepada Rasul dan kepada eh, pada Allahnya juga. Gitu. Jadi dengan sholawat, memang tidak ada kalau dengan menu yang tadi tidak ada apa namanya kondisi fisik yang harus diapakan gitu. Jadi ke mindset aja gitu, pikiran. Jadi mirip dengan Alhamdulillah. Ya, kalau Alhamdulillah apa namanya khusus ke Allah gitu kan. Sholawat itu ya pribadi Rasul, Rasul dan minta Allah
salawatnya ke Rasul ke arah. Saya sih sementara ini saya belum ke arah, belum bisa dikonekkan dengan. Nah, ini terakhir biasanya. Jadi ketika udah tenang, jadi udah fokus gitu kan. Jadi salawatnya jadi enak. Jangan dari muka aja, mindset aja. Oke, baik, baik. Kemudian ini Kang, mungkin agak melebar sedikit ya. Maksudnya tadi kan zikir nih. Ini punten mungkin terkait dengan sholat. Terkadang saya dihadapkan oleh kondisi yang mepet waktu. Ini antara ngambil di awal dan tapi mepet waktu atau nanti karena misalkan mau ada meeting yang memang nanti waktunya jadi nggak keburu, tapi ini ada waktu mepet nih. Nah itu gimana nih untuk mensiasati di kemepetan itu tetap bisa terkoneksi dan bisa husu di waktu yang sangat mepet Hmm. yang kita miliki. Mungkin ada tipsnya, Kang. Kalau saya sekarang ini sih salah satu kunci penting dalam dalam sholat itu adalah kemampuan kita menyadari bahwa kita sedang ngobrol dengan Allah. Jadi bisa jadi bacaan Al-Fatihahnya itu cepat gitu ya, tapi kita dalam hatinya mah masih ngobrol dengan Allah tuh nih, Allah tolong beri petunjuk terus, dan akhirnya tetap tetap serius. Terus baca-baca yang lainnya mungkin agak cepat, tapi dalam hati kita tetap serius, tetap tetap ngobrol gitu ke Allah tuh. Ketika ruku tetap apa istilahnya, apa namanya, kalau ruku itu kan setelah Fatihah dan setelah baca Quran ya, jadi lebih ke arah ya siap mengabdi gitu. Jadi walaupun secara bacaan mungkin agak cepat, bahkan mungkin tidak sempat baca gitu kan. Kalau baca itu kan sebenarnya sunnah ya. Kalau baca apa namanya, pikir di dalam 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 duduk itu kan sunnah. Yang wajibnya itu kan tumanina dan posisi. Jadi kalau memang buru-buru banget ya udah, tetap tumanina ketika dalam rukunya misalkan. Tetap ada doa susu, tapi ada waktu sedetik, 2 detik stabil gitu. Dan ketika itu yang penting hatinya yang duduk lah pas ruku, pas sujud, eh, dia sujud gitu lah. Yaitu yang pasrah gitu, apa istilahnya, hilangkan semua ego. Jadi walaupun bacaannya nggak sempat dibaca, penting hatinya. Nah, nah kalau Allahu Akbar itu wajib kan. Nah itu Allahu Akbarnya misalkan tetap khusyuk. Jadi misalkan sadar gitu pas mengucapkan Allahu Akbarnya. Selalu saya kadang-kadang dalam hati tambahin ya Allah gitu. Jadi kondisi ngobrolnya masih terjaga gitu. Kalau lagi sih, kalau lagi normal, berarti apa namanya, eh, kita pilih bacaan-bacaan yang memang bukan pilih. Kan nggak ada bacaan yang bisa kita milih juga kan ya. Biasanya pilihlah yang lebih interaktif gitu, katakanlah pada kutip ya. Misalkan kalau sujud kan ada versi yang subhanallah, subhanallah rabbil alamin gitu. Itu kan menurut saya yang lebih interaktif yang versi subhanakallahumma, karena ada kata kaknya engkau gitu. Maksudnya engkau gitu. Jadi ya untuk jadikan bahan interaksi gitu. Subhanallah, Robbana, Rob kami, Robi Hamka, segala puji untuk sifat. Lagi pas doanya, pas interaksinya. Dan ketika Al-Fatihah itu kan ada bagian yang kalau baca Quran kita seakan-akan lagi itu aja, apa setoran gitu Allah. Dan saat kita bilang dalam hati ini saya yakin dengan di sini, dia menjaga obrolannya itu. Dan bayang nggak kalau Kebayang, bayang. Ya, makasih tipsnya. ada berapa menit? Udah mau 1 jam ya. Oh iya, bukan dulu kalau ya. Ah, ah, karena kan niatnya
Yuk, apa persiapan di Ya, dapur biasa. Kalau di Jerman mah masih jam berapa ini ya? Jam 11 Masih deh. siang, Masih nggak, ya masih jam 11. Jadi kalau di sana mah udah mau ini, kalau di sini mah masih nggak apa ngebuburang ya. terang benderang. ini ngabuburit di Oh iya. ya, tetapi udah terlalu dingin ya sekarang. Alhamdulillah Udah cerah. anget, udah Sudah cerahin, sudah mulai ini, sudah mulai menghangat sedikit. Ya 3 derajat hangat ya. lah. 3 derajat. Masya Allah. Beda dikit sama kulkas. Iya tuh. Eh, ada lagi nggak Bapak menuju akhir, menuju akhir materi? Enggak sih sementara. Jadi tadi ya dari itu tuh membantu kita mau fokus gitu ya. Dan Rapusu itu memang bisa dibilang sih ya, kita mah ikhtiar lah ya. Khususnya mah kayak hadiah gitu dari Allah. Jadi kadang-kadang dengan semua udah dicoba juga ada aja gitu ya. Tiba-tiba su gitu. Su. Ya, siap, siap. Jadi berarti ini mah strategi gitu ya Hmm. untuk menuju husu, sedangkan husunya sendiri itu adalah hadiah gitu ya dari Allah Oh, yang syukur lah ketika uh, masuk. ya versinya Pak Roni seperti ini gitu ya, Hmm. yang mudah-mudahan kepake buat yang apa merasa relate gitu. Jadi dari awalnya itu kan Pak Roni apa ya senangnya itu di bukan seneng sih, interest pertama itu kan di sholat khusyuk gitu, dari sholat khusyuk ternyata bisa dibikin kayak pecahan-pecahannya gitu ya Pak ya, jadinya salah satunya ini gitu teknik dipikir dengan dikombin dengan teknik nafas, mungkin nanti bisa ada pendalamannya lagi mungkin ya Pak di sesi yang lebih fokus ya, lebih khusus ya. Kalau sekarang kan ibaratnya memang ngabuburit lah gitu ya buat melempar ide tes pasar dulu. Mudah-mudahan nanti Allah apa ya luaskan gitu ya, dalamkan lagi dan bisa lebih ada lagi penemuan-penemuan berikutnya Pak ya. Closing statement ada nggak Pak? Udah tadi. Udah ya sih. Oke deh siap ya. Alhamdulillah pertemuan kita sore ini sudah selesai ya, sudah berakhir dengan kasih sayang Allah. Sudah tersampaikan semua, sudah diberi feedback juga dari peserta ya oleh Teh Linda. Berapapun yang hadir, insya Allah Allah catat sebagai amal solih ya, dan tetap nanti ada manfaat kebaikan. Buat yang belum hadir nanti ada rekaman ya. Insya Allah bisa menyimak rekamannya. Sekian saja saya akhiri pertemuan sore ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah ya. Mangga saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Teh Lindanya sudah bergabung. Kita jadi kayak private class atau Makasih kelas ilmunya ya. curcol. Nah, ya. Ya, Mangga pamit selamat ya. ya, Assalamualaikum. selamat berbuka ya. Ya. Oke.